Oke, hai semuanya dan kembali lagi di channel Layar Entertainment. Dan di video kali ini kita akan kembali sama-sama ngobrol santai dan gue akan sedikit membahas topik yang berbeda di video yang kali ini, yaitu topik yang mungkin cukup relevan karena gue yakin banyak dari pecinta anime juga nonton ataupun ngikutin anime yang judulnya Tokyo Revengers yang viral belakangan ini, karena mungkin secara cerita mungkin seru dan relate juga mungkin dengan anak-anak yang mungkin lagi dalam masa yang pengen juga jadi kayak mereka, kayak karakter-karakter di sana yang main geng-gengan. Jadi pembahasan di video kali ini adalah apakah memang benar ada geng ataupun ada anak-anak yang kayak gitu, yang seperti yang ditunjukkan di Tokyo Revengers, ataupun mungkin film dan anime yang serupa, misalnya juga Crow Zero, si Genji kalau kalian tahu. Dan apakah hal itu memang benar-benar eksis ataupun benar-benar ada di Jepang, sekaligus bagaimana kiprah mereka dan peran mereka di masyarakat Jepang. Jadi kita akan coba menilik beberapa sumber, gue sudah coba untuk kumpulkan di sini dan kita akan sama-sama baca ya. Yang pertama itu ada dari tribunnews.com. Jadi tertulis di sini adalah anak nakal di Jepang berusia 12 hingga 19 tahun ingin jadi anggota Yakuza. Beritanya memang sudah cukup lama, 2015 beritanya, tapi mungkin masih cukup relevan di masa mungkin masih terjadi sampai sekarang ya. Jadi kita akan lihat. Jadi memang tertulis di sini memang kelompok anak muda nakal di Jepang menjadi awal mula ataupun sumber bagi anggota baru kelompok mafia Jepang atau yang biasa dikenal dengan Yakuza. Jadi memang buat kalian yang belum tahu, jadi ternyata Yakuza ini, kabarnya di sini Yakuza merekrut anggota baru ataupun melakukan regenerasi anggota dengan merekrut anggota barunya itu dari anak-anak nakal ataupun anak muda yang menjadi anggota geng, bisa dibilang sebagai target mereka untuk akhirnya mereka rekrut dan mereka ajak bergabung ke Yakuza, meneruskan misalnya bisnis gelap mereka ataupun meneruskan sekedar untuk memperbesar dan meneruskan generasi dari kelompok mereka. Dan ini terlihat dari survei yang dilakukan kepolisian Jepang saat itu kepada kelompok anak-anak nakal di Jepang. Jadi dari jumlah responden sebanyak 358 orang, ternyata 210 orang ingin sekali dan bercita-cita memasuki kelompok Yakuza. Jadi ini cukup menarik karena memang entahlah apa yang ada di pikiran mereka ya. Mereka pengen banget untuk jadi anggota Yakuza dan bahkan cita-cita mereka sudah menjadi anggota kelompok Yakuza. Dari sekitar 40 orang yang telah terlibat dengan Yakuza, mereka mengatakan 50% mengenal Yakuza dari kenalan. Ada pula 16 orang yang ditegur kalangan Yakuza. Jadi misalnya ditegur kayak, "Woi, mau nggak masuk jadi anggota Yakuza?" Jadi mungkin kayak gitu. Oh, dan ada pula 4 orang yang pergi langsung ke kantor geng Yakuza untuk mengajukan permintaan menjadi anggota. Menarik. Sebanyak 170 orang anak muda ini ternyata memiliki citra menjadi anggota Yakuza yang menakutkan juga. Lalu sebanyak 16 orang berkata, "Wah, keren banget jadi anggota Yakuza." Gak tahu apa yang kerennya, mungkin karena memang mungkin terlihat gaya mereka sangar ya. Sekaligus memang terlihat hidup mereka mungkin mapan pas jadi anggota Yakuza di sana. Tapi yang gue lihat sih, dengan adanya teknologi dan semakin berkembangnya zaman, semakin sedikit sih kelompok Yakuza di Jepang dan juga semakin ketatnya keamanan di Jepang. Dan mungkin mereka mungkin lebih fokus ke bisnis gelap
ataupun ilegal bisa dibilang. Dari 350 orang responden, 19 orang mengatakan masih perlu Yakuza berada di tengah masyarakat. Oh, jadi memang cukup banyak yang menentang Yakuza ada di masyarakat. Pastinya mungkin dari sudut pandang orang biasa, karena pastinya meresahkan. Mereka bisa saja untuk melakukan tindakan kriminal yang misalnya untuk mengganggu warga, mungkin di malam hari mereka malah berisik, ataupun bahkan sampai melakukan pembunuhan yang beresiko terhadap mungkin warga-warga yang tinggal di sekitar daerah beroperasinya Yakuza tersebut. Penekanan pada pencerahan dan pendidikan, bahkan polisi juga menemukan bahwa perlu penekanan pada pencerahan dan pendidikan anak SMP atau SMA, termasuk yang tidak lulus sekolah atau yang suka bolos. Memberikan pengertian mengenai bahayanya Yakuza di masyarakat. Jadi menarik sekali bagaimana respon. Ternyata anak-anak nakal di Jepang itu memang ada, tapi gue belum menemukan fakta bahwa mereka ada. Mungkin secara kelompok geng bisa dibilang, karena yang ditemukan di sini hanya mungkin individu, di mana mereka menyatakan ingin dan bahkan bercita-cita untuk menjadi seorang Yakuza. Oke, kita lanjut ke JapaneseStation.com. Artikelnya ini berjudul "Inilah beberapa istilah yang digunakan untuk orang-orang nakal di Jepang". Jadi gue akan coba untuk merangkum dan juga membacakan kepada kalian. Pertama ada Furio, langsung ada gambar Kenji-nya. Berandalan sekolah, rata-rata adalah anak-anak yang duduk di bangku SMP atau SMA. Yankee. Jadi mungkin Tokyo Revengers ataupun Toman Tokyo Manji bisa dikategorikan sebagai Furio ya, karena mereka kan masih SMP. Kalau Yankee ini adalah kata serapan dari kata dari Amerika, dari tim baseball di New York yang namanya Yankees, yang punya citra sering berkelahi, berbadan besar dan mencolok. Justru Yankee ini biasanya tidak berhubungan dengan suatu kelompok tertentu seperti Yakuza. Jadi bisa dibilang mereka ini lebih ke fashion, gerakan untuk lebih ke modis, lebih ke gaya, untuk yang bisa dibilang gaya eksentrik dan tidak lazim dalam masyarakat, gaya yang unik. Memang terlihat di Tokyo Revengers juga. Misalnya rambut si Mikey, rambutnya Draken, rambutnya Takemichi, rambutnya Akun, pokoknya rambut yang sangat tidak umum ditemukan dalam masyarakat Jepang. Ada juga Busozoku. Busozoku ini adalah sebutan untuk geng motor di Jepang. Kebanyakan geng motor terutama di era 80-an. Anjir, ini toman banget sih, karena geng motor dan juga punya seragam yang dipakai oleh anggotanya. Biasanya mempunyai daerah kekuasaan yang dijaga dan kadang diperebutkan antar geng. Dan ini foto yang mungkin kalian bisa lihat, mirip banget dengan situasi yang ada di Toman. Mungkin terinspirasi dari sini, cerita dari Tokyo Revengers. Kalau Chinpira emang lebih ke preman ya, dan ini Yakuza. Yakuza kalian sudah tahu lah, lebih ke mafia istilahnya. Jadi ternyata bisa dibilang Yankee, Bushozoku tadi ada juga, dan juga Furio. Dan ini bisa dibilang merupakan gabungan dari geng Tokyo Manji. Furio kan lebih ke anak SMP atau SMA.
Kalau Yankee-nya itu adalah fashion ataupun stylenya, dimana berupa gaya rambut juga termasuk. Dan ada Bushozoku, kelompoknya, tipe kelompoknya berupa geng motor yang punya seragam yang menandakan mereka. Oke, terus kita akan pergi ke www.japanguide.com. Ini kayaknya adalah forum diskusi, bisa kayak Kaskus. Jadi di sini mereka mendiskusikan sesuatu berhubungan dengan Jepang pastinya. Dan pertanyaan ataupun topik yang dibahas di sini adalah apakah memang ada Yankee ataupun apakah memang ada Yankee, sekolah Yankee di Jepang. Dan dan ada juga yang menjawab dia juga pernah bekerja di sekolah yang punya murid yang punya gaya Yankee, tapi itu hanyalah grup kecil dari mereka dan tidak seluruh populasi dari murid di sekolah tersebut. Jadi ada juga yang mengatakan sekolah Yankee memang tidak ada, tapi murid yang punya misalkan bisa diasosiasikan sebagai Yankee itu ada. Ya. Jadi kesimpulannya di sini mereka mengatakan kalau memang sekolah yang khusus Yankee itu nggak ada, tapi memang ada siswa-siswa yang bisa dibilang sebagai Yankee. Jadi kita akan lanjut ke website selanjutnya, yaitu dari timeline.com yang membahas tentang Yankee subculture dari Jepang yang berasosiasikan ke gaya Amerika. Jadi kita akan coba baca dan kita akan coba telaah apa yang terjadi. Penulisnya Stephanie Buck, perempuan. Ini langsung ada gambar ya. Tahun 1985, Tokyo Yankee mirip banget sama kayak Toman, anjir. Jadi ini dikatakan di sini Yankee ini kayak secara terbuka mereka menyatakan tidak setuju dengan apa yang terjadi di masyarakat ataupun norma dalam masyarakat Jepang. Jadi tepatnya terjadi setelah keikutan Jepang di Perang Dunia II. Yankee biasanya mencat rambut mereka merah ataupun pirang. Jadi ini sangat Tokyo Manji ya. Berarti memang benar. Tapi yang lebih tertera di sini sih sekitaran tahun 80-an sampai tahun 90-an. Jadi masih jadi misteri apakah memang saat ini masih ada Yankee ataupun tidak di masa yang sekarang ini. Mungkin gue bukan membahas tentang masa sekarang yang pandemi virus corona, tapi yang masa sebelum corona apakah masih ada Yankee atau tidak. Maksudnya secara mereka terbuka ke masyarakat ya, apalagi dengan adanya internet pastinya bisa membuat mereka viral dalam waktu yang sangat cepat. Dan ini juga ada artikel lainnya dari Timeline tahun 2016 ditulis oleh Ryan Danden. Dinyatakan kalau salah satu dari geng motor Jepang menyebabkan tawuran polisi. Jadi bisa bilang mereka bertawuran dengan polisi, Pak. Ini juga Bosozoku. Jadi mereka bertarung dengan polisi. Jadi sejak tahun 1950-an sudah muncul pergerakan ini, tapi baru terangkat ataupun baru rame di sekitaran tahun 80 sampai tahun 90-an. Dan ini udah ada mirip banget kayak Tokyo Manji, Pak. Dan ada juga perempuan, bahkan ada yang berdarah. Ini di gambarnya, mungkin kalau bisa gue bakalan taruh di peristiwa tersebut.
Kejadiannya itu di Hiroshima. Ada yang bahkan lempar botol minum pak ke bahkan polisinya itu bukan kayak biasanya, tapi memang kayak emang ngehalau. Kalau contohnya sih kayak di Indonesia di demo Pilpres kemarin tahun 2019 itu kayak gitu. Dan mereka pakai barikade dan pakai shield juga. Beberapa dari mereka ditangkap juga. Bahkan ada yang dan mereka bahkan punya bendera sendiri. Tertulis di sini adalah "We are bad boys of the good team." Gila. Ya, secara teori sih memang di sini terbukti memang ada geng yang kayak gitu, tapi lebih terbuktinya geng kayak gitu lebih ramenya di tahun 80-an sampai 90-an, mungkin karena memang gerakan kayak memang disco juga di Amerika sana lagi rame-ramenya. Disco bukan cuma di Amerika tapi juga menyebar ke seluruh dunia. Dan ini coba kita buka lagi terakhir ya, mungkin apakah memang ini penting atau tidak. Karena mungkin itu yang jadi inspirasi dari si pengarang Tokyo Revengers untuk membuat anime ini, tapi dengan lebih menarik karena ada unsur time travel, bisa dibilang, walaupun bukan time travel. Ya, oke. Itu aja sih memang. Dan bahkan mereka berani untuk lawan polisi pak di zaman itu, di tahun 80-an sampai tahun 90-an, dengan gaya yang mirip persis kayak si Tokyo Manji di anime Tokyo Revengers. Dan bahkan terlihat, bahkan kan waktu itu kan, bahkan bukan tidak mungkin mereka pada saat itu Busozoku ataupun Yankee ataupun geng anak sekolahan di Jepang berani untuk melakukan pembunuhan secara geng mereka, karena mungkin mereka yakin, atau mungkin karena memang ada pengaruh dari Yakuza yang bahkan bisa dibilang kebal hukum pada waktu itu, walaupun sekarang sudah mulai dinetralisir di kalangan masyarakat Jepang juga melakukan itu. Dinetralisir caranya adalah dengan menggunakan diskriminasi terhadap mereka. Jadi sekitaran mungkin awal 2000-an mulai Yakuza itu disampingkan para Yakuza dari struktur masyarakat Jepang. Jadi istilahnya mereka tidak dianggap sama sekali, dan itu terbukti cukup ampuh untuk mengurangi dan bahkan membuat para Yakuza itu menderita dan sengsara karena sudah nggak banyak yang tertarik, sekaligus nggak banyak yang notice mereka. Dan mungkin lebih kuatnya di masa modern sekarang dengan internet, lebih kuatnya akses informasi membuat polisi dan juga pihak aparat berwajib Jepang lebih sigap dan lebih cepat untuk menangani problem-problem dan kasus-kasus, mungkin misalnya bisnis ilegal kayak narkoba mungkin, ataupun perdagangan senjata ilegal yang dilakukan oleh Yakuza, yang hal itu memang terjadi, yang benar adanya. Dan sekarang Yakuza dan kelompok-kelompok yang sejenisnya mulai tergusur dari society ataupun dari struktur sosial masyarakat Jepang. Jadi ya, itu saja mungkin pembahasan yang cukup panjang kali ini tentang kita menemukan ternyata apa yang digambarkan di Tokyo Revengers itu memang benar pernah terjadi di Jepang, tapi secara spesifik mungkin sudah tidak ada ataupun sudah berkurang di zaman sekarang, karena memang shifting dari tren itu lebih cepat daripada yang terjadi mungkin di tahun 80-an ataupun tahun 90-an, yang mungkin satu tren itu bisa bertahan lebih dari satu dekade, tapi sekarang bahkan mungkin satu tren itu hanya bertahan 1 bulan saja dengan banyaknya tren yang tersebar di seluruh internet. Jadi ya,
Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen juga apa pendapat kalian tentang Tokyo Revengers, dan apakah menurut kalian dan juga apakah pengalaman kalian ada juga geng-geng yang kayak gini yang sangat berbahaya, bahkan mereka bersinggungan dengan kriminal di Indonesia. Kayaknya memang di Indonesia cuma sekedar tawuran antar geng di sekolahan, mungkin di tingkat SMP dan juga SMA hanya sekedar sampai situ, dan mungkin gak sampai ke narkoba ataupun perdagangan senjata ilegal, mungkin gak sampai situ. Mungkin bisa dibilang hanya sekedar gaya-gayaan dan mencari asik di masa sekolah. Dan ya, terima kasih. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang emang kalau kalian rasa memang video ini bisa membuat mereka tertarik, informasi ini bisa membuat mereka tertarik. Jadi ya, terima kasih, sampai jumpa dan kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya.